Kamu pengen modal investasi kamu dikelola oleh profesional di bidangnya. Di konten ini saya akan bahas tentang reksadana. Halo, Haryo di sini, ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang reksadana. Investasi merupakan salah satu kendaraan untuk jadi kaya atau mengumpulkan kekayaan. Namun tidak semua orang cocok untuk investasi. Salah satunya karena mungkin memang belum punya pengetahuan tentang investasi. Karena untuk berinvestasi itu perlu pengetahuan khusus. Memang nggak semua instrumen investasi itu perlu pengetahuan yang mendalam. Ada beberapa investasi yang cukup sederhana. Tapi jika kamu tertarik untuk investasi, katakanlah ke saham, kamu perlu pengetahuan yang cukup mendalam. Resiko terbesar investasi saham itu diawali oleh ketidaktahuan. Bagi kamu yang ingin investasi, apalagi investasi saham, sebenarnya ada sebuah instrumen investasi yang bisa kamu pilih meskipun kamu nggak ngerti saham. Kamu bisa pilih reksadana. Reksadana bisa dikatakan sebagai investasi yang pasif. Artinya, uang kamu akan dikelola oleh pihak lain. Katakanlah seperti ini, misalnya kamu punya teman namanya Bambang. Nah, Bambang ini kuliah dan punya sertifikat dalam bidang pasar modal. Bahkan dia juga bekerja di sebuah broker. Broker ini merupakan institusi atau lembaga jika ada orang yang mau beli saham, bisa lewat broker. Karena Bambang punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam pasar modal, beberapa temannya mempercayakan uangnya kepada dirinya. Kamu pun demikian, seperti teman-teman yang lain mempercayakan uang kamu kepada Bambang. Bambang bersedia mengelola uang kamu dan teman-teman kamu dengan syarat dia mendapatkan fee sebesar 1%. Dan karena kedua belah pihak bersedia, Bambang pun mulai menyusun strategi untuk mengalokasikan dana titipannya. Itulah gambaran tentang reksadana. Jadi kamu memberikan atau menyetorkan sejumlah uang untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, Bambang tadi bisa dikatakan sebagai manajer investasi. Jadi, reksadana secara sederhananya merupakan salah satu instrumen investasi pasif. Enaknya reksadana ini adalah kamu nggak perlu secara aktif mengelola investasi kamu, karena uang kamu sudah dikelola oleh profesional. Reksadana ini pada dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang sebagian besar portofolionya ada di instrumen investasi berupa surat utang yang jatuh temponya kurang dari setahun. Reksadana jenis ini memiliki resiko yang paling rendah, tetapi potensi keuntungannya juga sama paling rendah jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Reksadana ini paling cocok untuk orang dengan profil resiko yang konservatif. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang sebagian besar portofolionya itu ada di instrumen investasi berupa surat hutang yang jatuh temponya lebih dari setahun. Reksadana jenis ini merupakan memiliki resiko yang bisa dikatakan menengah. Begitu juga dengan keuntungannya. Reksadana ini cocok untuk orang dengan profil resiko moderat. Yang ketiga adalah jenis reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana yang sebagian besar portofolionya ada di instrumen investasi berupa saham. Reksadana jenis ini memiliki resiko yang paling besar, begitu juga dengan potensi keuntungannya. Reksadana ini cocok untuk orang dengan profil resiko yang agresif. Yang terakhir, yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran merupakan reksadana yang komposisi portofolionya merupakan campuran
atau kombinasi dari dua atau lebih jenis reksadana. Misalnya terdiri dari instrumen saham dan obligasi. Tujuan dari pencampuran ini adalah untuk mengurangi potensi kerugian, tetapi tetap punya potensi keuntungan yang cukup tinggi. Dan dari potensi returnnya, reksadana jenis ini juga masih di atas return dari reksadana pendapatan tetap. Kelebihan dari investasi di reksadana adalah kamu nggak perlu punya pengetahuan yang terlalu mendalam mengenai investasi. Selain itu, ketika kamu memiliki reksadana, seolah-olah kamu tuh punya orang yang bekerja untuk mengelola uang kamu. Namun, ada kekurangan dari reksadana. Pastinya kamu tidak bebas dalam memilih portofolio investasi karena modal kamu dikelola oleh manajer investasi. Selain itu, biaya investasi reksadana lebih besar porsinya jika dibandingkan dengan investasi lain. Reksadana dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan alternatif yang menarik untuk dilirik. Terlebih reksadana dapat dikatakan sebagai investasi pasif dan potensi keuntungannya pun cukup menarik. Oke, sampai di sini pembahasan tentang reksadana. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.